Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Gus Mufid. Kali ini akan membahas tentang peran Habib dalam kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Apakah ada peran yang begitu besar terhadap Bapak dan klan Pak Alawi serta imigran zaman pada saat itu? Pemirsa YouTube Gus Mufid, perang Diponegoro, kita awali dari pembicaraan ini bahwa perang Diponegoro adalah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah Hindia Belanda yang berusaha untuk menguasai keraton Jogja secara penuh. Di sini Pangeran Diponegoro adalah sebagai wali raja, karena ada raja yang masih kecil. Kemarahan Pangeran Diponegoro ini muncul setelah makam leluhurnya mau dijadikan jalan. Inilah kemarahan. Nah, sejak itulah peperangan mulai berkobar. Sehingga perang Diponegoro ini dikatakan sebagai perang Jawa. Pangeran Diponegoro ini didukung oleh para kiai seperti Mojo, pari-pari yang ada. Jadi ulama-ulama Islam mendukung adanya perang Diponegoro ini selama 5 tahun, 1825 sampai 1830. Ini merupakan peperangan yang maha dahsyat. Selama 5 tahun Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan perlawanan gerilya. Belanda mengalami banyak kekalahan dan mengalami kerugian. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda ini tidak dibela para Habib, karena para Habib waktu itu belum datang. Jadi yang perang adalah Pangeran dengan para kiai yang ada untuk melawan pemerintah Belanda. Titik balik dari perang Diponegoro ini karena ada pengkhianatan dari dalam, juga adanya tipu muslihat dari pemerintah Hindia Belanda dengan mengajak berunding Pangeran Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro bersedia. Nah, inilah titik awal kekalahan beliau bersedia berunding, kemudian ditangkap dan dibuang di Manado. Tapi perjuangan di Jawa masih terus berlangsung. Nah, pada saat itulah Belanda kemudian mendatangkan orang imigran zaman ke Indonesia dalam rangka untuk menaklukkan sisa-sisa Laskar Pangeran Diponegoro dengan menggunakan citra Islam, menggunakan fatwa-fatwa Islam. Kedatangan para imigran Yaman ini awal mulanya memang tidak dicurigai oleh pejuang Islam dan Laskar Pangeran Diponegoro, karena dianggap sebagai saudara, karena beragama Islam dan berasal dari Yaman. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dan dibalik itu yang menyuruh adalah pemerintah Hindia Belanda untuk mengelabui pejuang-pejuang pada waktu itu. Tokohnya yang sangat fenomenal yaitu Habib Usman bin Yahya. Beliau ini tokoh yang terkenal, teman dari Snohorgelnya yang disekolahkan ke
Mekah, kemudian ditarik pulang kembali ke Jawa untuk melawan pejuang-pejuang Laskar Diponegoro yang tersisa dengan fatwa-fatwa yang merugikan pejuang-pejuang Laskar Diponegoro. Kemudian Belanda melantik Haji Usman bin Yahya sebagai Mufti Agung. Sementara Syekh Nawal Al-Bantani menolak untuk menjadi Mufti Agung dan beliau pergi ke Mekah untuk menghindari upaya penangkapan dari Belanda, karena pada waktu itu kiai-kiai yang tidak mau menjadi penghulu, menjadi mufti di berbagai kota seperti Pekalongan, Pasuruan, Gresik, Bangil, Banyuwangi, Sumenep, Bondowoso, Semarang, Surabaya, Malang dan sebagainya itu ditahan. Ada yang bersedia tapi banyak yang tidak bersedia, karena pada waktu itu para kiai memang tidak mau kerjasama dengan Belanda. Nah, posisi Mufti Agung Batavia itu puncak pimpinnya adalah Habib Usman bin Yahya, dan kemudian bentuk Mufti Agung di berbagai daerah, misalnya Surabaya, Semarang, Malang, Pasuruan, Bangil, Pekalongan, Palembang, dan sebagainya. Ini diduga oleh para habib dan imigran tentang dari Yaman. Kemudian Belanda pun membentuk satuan keamanan yang itu namanya kapiten. Jadi kalau agama adalah habib, ya keamanan kapiten, yaitu untuk melindungi kampung-kampung Arab agar tidak diserang oleh orang-orang pribumi yang terdiri para kiai dan para perwira. Posisi ini semakin kuat dari imigran yang dulunya tidak punya apa menjadi orang-orang yang kaya raya dan berpandang di mata Belanda, dan mendapat sebagai kedudukan warga kelas 2 di atas pribumi ini. Mufti Agung Batavia itu dibentuk pada tahun 1842. Nah, dari sinilah terjadi awal permusuhan yang begitu tajam antara para habib dengan kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa. Persatuan orang-orang para kiai yang mengerti bahwa para habib itu bukanlah keturunan Rasulullah, tapi dikasih baju sebagai habib, sebagai pembeda antara para kiai dengan ulama Belanda yang berantek Belanda. Jadi ada beda. Kalau kiai atas dari pribumi dan habib dari Arab, ini persatuan antara mereka. Tapi di pihak pribumi pun ada yang percaya kepada habib kalau dia keturunan Rasulullah. Nah, ini yang sehingga menimbulkan orang-orang pribumi kalah terus dalam perang, karena tidak sebagian kekuatan semangat tidak ada, karena fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Usman bin Yahya dan Habib di berbagai daerah itu melemahkan mereka, khususnya mereka yang percaya kepada Habib Bahadur Rasulullah. Padahal tidak ya. Sementara kiai-kiai yang berilmu tinggi, punya pesantren dan yang punya torekot tidak percaya. Puncak dari legitimasi Belanda kepada Pak Habib yang dinyatakan sebagai keturunan Rasulullah ini, Belanda mengesahkan Robito Alawiyin pada tahun 1934. Kalau 1928 itu pembentukan perkumpulan Arbito Alawiyin, jadi beda ya. Pembentukan Robito Alawiyin ini semakin menguat. Di balik itu tujuan Belanda adalah untuk memotong Terah Wali Songo yang selama ini dekat dengan umat Islam, dan umat Islam banyak mengaji kepada Terah Wali Songo yang di sana. Nah, dengan adanya Robito Alawiyin ini, Belanda berharap nanti umat Islam pribumi ini bisa mengaji kepada para Habib, dan pengaruhnya Habib sangat kuat.
karena wajahnya seperti orang Arab ya. Nah, Belanda rupanya juga berhasil karena sebagian dari para pribumi ini ikut mengaji dan majelis yang dibangun, yang diadakan oleh para habib, misalnya di Jakarta. Jakarta, karena di sana pusatnya para habib. Nah, ini pun berseturan itu berlangsung antara Pak Kiai dan para habib. Tidak percaya kepada habib. Salah satunya adalah pondok pesantren di Cirebon, itu pondoknya di Abbas, dan pesantren yang lain tidak percaya. Tetapi meskipun demikian, Belanda sudah memiliki kekuatan secara hukum, secara tertulis, juga para habib gencar mengadakan pengajian. Bangsa Indonesia ada Jawa. Tetapi setelah Belanda masuk ke Indonesia menjajah, maka kekuatan dari Lutfi Batavia runtuh karena diberkon Belanda. Roberto Alawin juga tiarap, kapitan-kapitan juga tiarap karena Belanda tidak mempunyai kekuatan wilayah dan Belanda tidak melawan Jepang secara frontal dengan menggunakan kekuatan senjata. Belanda pulang. Nah, pada saat inilah kondisi orang-orang yang menggak loyo, tidak punya kekuatan, mau bangkit, mau pulang, negaranya kondisi kacau dan menjadi negara komunis. Nah, rupanya zaman Belanda ini mereka sangat berkuasa ya. Kalau dalam dakwanya seperti sekarang bilang ada kerbau, ada anjing, ada bau, sama dengan narasi. Kehadiran Belanda menjadikan kekuatan tersendiri bagi imigran zaman, baik itu dari kelompok yang dinamakan kapiten maupun kelompok dari Alawi yang bergelar Habib, karena gelar hanya ada di Indonesia saja dan merupakan pemberian Belanda itu. Pada zaman Jepang sudah tidak punya kekuatan lagi. Dua kekuatan ini, Habib yang klaim Pak Alawi dengan kapiten yang melindungi orang-orang kaya itu, karena Jepang sangat berkuasa. Ketika Indonesia mau merdeka ini, banyak pejuang yang datang ke para kiai untuk memberikan nasihat. Begitu juga para kiai memberikan doa-doa kepada laskar Hizbullah, pada pejuang-pejuang kemerdekaan. Bahkan memberikan nasihat kepada Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Tomo. Puncaknya pada masa agresi militer pertama dan kedua ini, para pejuang kemerdekaan Indonesia sudah tidak meminta nasihat kepada para habib. Jadi mereka yang dulunya mendukung Habib ya loyo, sudah tidak berdaya. Nah, bagi orang-orang pribumi yang selalu menentang Belanda mendapat angin segar untuk terbiasa untuk merdeka. Sementara dari imigran zaman, kapiten dan Pak Alawi ini berharap dengan adanya agresi militer Belanda mereka bisa bangkit lagi dan Belanda bisa berkuasa. Hanya sebagian kecil saja yang merapat ke para pejuang, misalnya Air Baswedan. Dia masuk BPU PPKI pun itu pun dalam jumlah kecil ya, orang-orang yang masih ragu untuk menjadikan diri sebagai warga negara Indonesia. Hanya kelompoknya Air Baswedan itu pun sebagian kecil. Tapi di sini Air Baswedan mewakili sebagai golongan Arab Indonesia, bukan melebur menjadi bangsa Indonesia atau belum melebur dengan itu, tapi dia menggunakan tetap Partai Arab Indonesia atas nama Arab. Pada agresi militer Belanda ini, Jenderal Sudirman minta nasihat dengan Kiai Subi di Temanggung.
ketika akan perang melawan Inggris. Jadi juga Bung Karno mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari untuk menyampaikan pendapatnya bahwa dia akan menggunakan bukan Allahu Akbar dan restu. Tidak pada saat agresi militer di Surabaya, para imigran Yaman, para Habib tidak ada perang. Begitu juga di perang Ambarawa juga tidak ada yang menggunakan ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Sementara Sultan Hamid II yang diklaim Sultan Habib itu pun yang dikatakan sebagai perancang burung Garuda itu pada masa administratif itu ya kerjasama dengan Belanda, beri pada bangsa Indonesia. Posisi ini menunjukkan bahwa peran dari para habaib, para Ibrahim menjelang kemerdekaan ini tidak ada peran yang menonjol, hanya para pejuang-pejuang pribumi, para kiai yang berani menentang Belanda. Hingga akhirnya Indonesia memprogramkan diri di rumah jalan pengesahan ini menerima pengajaran. Itu pun ada yang bercerita bahwa itu rumahnya Martak. Itu bukan Habib ya, dari kelompok di luar yang lain. Tapi ini dibantah oleh sejarah Aswi Warman Adam bahwa itu bukan rumahnya Martak. Hingga akhir proklamasi bahwa di situ dia ada Habib yang ikut berhadir menyaksikan penggeraan bendera di rumah Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Jadi dalam sejarah, catatan sejarah, awal kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, hingga pertahanan kemerdekaan, para Habib tidak ada dan tidak tercatat dalam catatan sejarah, baik mengangkat senjata maupun ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu ada nama Air Baswedan yang pergi ke Mesir menyampaikan surat untuk Presiden Mesir agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Hanya itu, tapi Air Baswedan bukan kelompok dalam klan Pahlawi. Nah, pada masa Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, dan SBY, Megawati, Gus Dur tidak memberikan gelar pahlawan kepada Air Baswedan. Hanya Presiden Jokowi lah yang beri gelar pahlawan kepada Air Baswedan setelah beliau menjadi presiden pada periode pertama. Pemirsa yang saya hormati, bahwa dengan demikian peran dari para Habib dan Pak Alwi imigran Yaman sangat kecil perannya dalam menuju Indonesia merdeka, mempertahankan negara Indonesia. Pada bulan Agustus ini menjelang tanggal 17 Agustus 1223 ini saya menyampaikan sejarah peran imigran Yaman, para Habib keren Pak Alawi, kapiten, ternyata perannya sangat kecil sekali. Hanya yang terlihat adalah Air Baswedan yang masuk menjadi kepengurusan PKI. Itu pun mewakili dari kelompok dari orang Arab Yaman yang memang menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia karena sejak kecil lahir di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa dalam catatan sejarah imigran Yaman sangat kecil perannya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian bisa saya sampaikan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.